Halo sobat-sobat semuanya, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Cakadola Tutorial. Kali ini kita akan membahas topik selanjutnya yang sudah cukup lama kita nantikan, yaitu terkait dengan penggunaan cara membuat form. Ya, ini adalah contoh daripada form yang umumnya kita jumpai ya di Microsoft Access. Ya, jangan lupa sebelum memulai ini kita langsung like dan subscribe terlebih dulu channel Cakadola Tutorial ini. Oke, kita langsung aja membahas salah satu topik tadi. Nah, ini adalah sebuah pop-up yang namanya ya, pop-up form di mana sebuah form ini akan menampilkan data ya yang tersimpan di dalam sebuah tabel. Jadi di sini kita akan belajar membuat bagaimana tabel ini akan ditampilkan dalam sebuah form. Nah, ini jenis-jenis form juga ada beberapa macam dan tampilannya juga bisa bervariasi. Yang seperti ini ada yang bisa menampilkan tombol minimize dan juga tombol maximize-nya, dan ada juga modelnya di sini tidak ada tombol minimize dan maximize-nya. Dan di sini di bawah kita lihat yang di sebelah sini ya, kita kita lihat yang di bawah sini ya, itu ada apa istilahnya, record selektornya. Tetapi yang di sini kita akan pelajari bagaimana cara membuat form-form ini ya. Ya, kita lihat seperti ini ya, cara-cara formnya. Ya, ada beberapa tools yang akan kita pelajari. Oke, terlebih dahulu teman-teman kita harus menyiapkan sebuah tabel ya. Dalam hal ini misalkan kita sudah berasumsi bahwa di sini kita sudah menyediakan tabel dan juga berikut dengan datanya. Ya, seperti ini. Ini tabelnya sudah ada relationship-nya. Ya, saya sambung sedikit terkait dengan relationship. Kalian mungkin sudah tahu di sini eh, bagaimana cara ya menampilkan relationship tabel. Nah, di sini seperti ini sudah ada. Oke, biar tahu saja kelanjutannya. Nah, kemudian dari sini kita bisa memilih eh, cara membuat tabel dengan beberapa model ya. Oke, kita yang langsung aja kita menggunakan yang paling mudah ya. Jadi di sini dari tombol menu bar create, kemudian kita tekan form wizard. Ya, tapi di sini kita klik dulu terlebih dahulu tabel yang mau kita bikinkan formnya. Form wizard seperti ini. Nah, di sini karena di sini tadi sudah kita klik di sebelah sini ya, sebelah sini, jadi dia sudah langsung terhubung tabel yang akan kita mau jadikan form. Tapi di sini kita sebenarnya bisa memilih lagi ya, memilih tabel atau query yang akan kita jadikan bahan dasar form. Jadi sekali lagi kita bisa menggunakan data untuk form ini berdasarkan tabel atau query. Oke. Kemudian di sini kita bisa memilih ya dengan cara menselect seperti ini atau langsung begini ya. Oke, kita ulangi. Ya, menselect field-field tertentu yang akan kita tambahkan di dalam data tersebut. Oke, atau langsung begini semuanya. Oke. Ya, kita coba dulu. Nah, kemudian di sini ada pilihannya ya. Pilihannya kalau kolumnar dia nanti isian datanya berupa kolom menurun, tetapi kalau tabular dia akan seperti ini horizontal. Kalau datasheet tampilannya berupa seperti Excel, dan Justify dia zigzag ya seperti ini. Ya, biasanya kita menggunakan contohnya yang ya kolumnar dulu ya, biar tahu ya kolumnar. Jadi kita bikin tabel siswa kolumnar ya, misalkan seperti itu ya. Ini biasanya ya kita membuat nama form itu selalu diawali dengan VRM ya. Ya, VRM siswa kolumnar misalnya seperti itu ya. Kemudian di sini kita bisa langsung membuka tabel tersebut atau kita melakukan modifikasi. Ya, biasanya kita langsung buka buka dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ya. Di sini kita lihat otomatis sudah terbuat ya formnya seperti ini. Kita bisa melihat datanya dan seterusnya. Oke. Nah, Anda bisa lihat. Nah,
Ini kalau mau membuka desainnya, Anda bisa langsung di sini klik desain ya, atau di sebelah sini ya, desain view. Nah, klik desain view. Oke, yang di sebelah kiri desain view. Oke, nah di sini kita akan menyusun ya atau menata kembali form-form tersebut dengan cara ya mendragging seperti ini ya. Menata field-field daripada form tersebut. Ini namanya field ya atau isiannya ya. Seperti ini. Nah, kita lihat kemudian kita lihat seperti ini. Ya, itu kalau kita menggunakan yang auto ya. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya. Nah, oke. Tapi tidak begitu beraturan ya. Kemudian yang berikutnya kita mencoba menggunakan metode yang tadi form wizard tadi sudah kita menggunakan yang tabular ya. Tabular ini misalkan kita bikin VRM siswa tabular ya. Oke, finish. Nah, dia akan seperti ini. Kita klik kanan bisa juga untuk melihat desainnya. Klik kanan kemudian kita tarik ini ke atas, tahan dan tarik ke atas. Nah, di sini kalau dia tidak bisa ditarik ke atas berarti ada yang besar di sini. Ya, ada yang di sini. Nampak ya, ini harus dikecilkan dulu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai ya. Ini kalau kita hanya mau melihat bentuknya, penataannya kita akan nanti atur belakangan ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa membuat ketinggiannya sama dengan cara menyorot ya, menyorot dari kiri. Nah, seperti ini, klik semuanya, kemudian di sini range, kemudian size ya equal to sini. Kemudian size ya di sini ya. Size-nya kita bikin misalkan to shortest ya. Jadi sesuai dengan ukuran yang terpendek ya. Nah, seperti itu. Ya, kalau mau kurang tinggi lagi kita bisa tarik seperti ini. Nah, ini kita lihat shape, kemudian kita bisa seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini view design. Nah, di sini kita lihat tadi ada klik di sini ada design view, kemudian ada layout view. Nah, di sini kita bisa langsung mengklik dan menata kembali disesuai dengan ukurannya seperti ini. Ya, cukup mudah ya. Kalau kita mau mengklik antara judul dan isiannya, kita pakai tombol shift ya, kemudian geser ke seperti ini. Ya. Oke. Nah, di sini biar sesuai dengan ukuran daripada data di kolomnya masing-masing. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi cukup enak kita lihatnya ya. Nah, di sini. Nah, kalau seandainya datanya masih kebanyakan, ya bisa jadi kita memang harus memikirkan apakah semua data tersebut, isian tersebut akan kita tampilkan di dalam form sendiri atau mungkin sebagian ada yang tidak perlu kita tampilkan, itu juga kita harus pertimbangkan ya. Oke, seperti ini kita tata ulang lagi ya. Nah, di sini pun kita bisa langsung edit ya. Edit, misalkan ini tadi nomornya biar tidak terlalu panjang, kita bikin seperti ini. ID siswa tadi ID siswa, ID kita pendekin seperti ini, ya, tarik lagi dan seterusnya. Nah, begitu cara kita melakukan adjustment ya di dalam form ini. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Di sini nanti bisa ditanyakan langsung nanti ke saya, boleh japri kalau ingin mengetahui lebih lanjut ya. Oke, saya contohkan cara membuatnya saja dulu. Oke, kemudian kita save seperti ini, kemudian kita bisa close ya. Kemudian kita coba lagi dengan metode berikutnya yang ketiga, yaitu create table, kemudian pakai form wizard, kemudian select all, kemudian next, kemudian kita pilih data sheet view, next, ya kita bikin ganti VRM, ya VRM siswa sheet ya, sheet view
ya, sheet ya, view, editornya ya. sheet Di sini aja, kan nggak sudah usah ada pakai view ya. Kemudian di sebelah finish. kirinya sudah Nah, ada properti kalau atau sheet view akan properti. tampilan seperti ini. Kita langsung Ya, kurang klik lebih saja sama di dengan sini di Excel. Ini ini kita bisa mengejas ukuran kolomnya menjadi auto fit marginnya. dengan cara mengklik di sebelah Ini di pojok sini ada tingginya tanda sudah segitiganya, muncul. kemudian double Nanti klik kita pada salah satu lihat garis saja. Boleh di marginnya. sini. Tapi kita kembali lagi Ya, ke artinya dia isiannya akan sudah eh, menjadi auto kita fit. membuat Nah, seperti ini. makro. Kita Nah, cukup mudah ya. simpan. Sudah kita Kemudian simpan, form kita yang akan tutup. muncul. Jadi Oke, misalnya kemudian di sini cara kita berikutnya, share ya. meng-create Ya, form. oke. Ya, Jadi pakai form kemudian wizard lagi. sekarang untuk memanggil Kemudian atau next. memunculkan Yang terakhir adalah model. dengan cara Kemudian di justified. sini mode-nya kita ganti Ya. dengan VB Modelers Kemudian kita bikin VRM siswa ya. VB justified. Modelers ini Justified. bertujuan Ya, misalkan agar seperti itu, kita kemudian finish. masih bisa akses Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Ya, ini ke lebih mirip dengan formulir ya. data Ya, ya. kalau misalkan Anda menyukai yang Jadi kita format masih seperti bisa ini, ketik-ketik Anda bisa mengambil bisa langsung gambarnya kalau ya misalkan pergunakan ya. VB Modelers Nah, kita seperti ini aktifkan kalau kita ya. tab dia udah Kita otomatis masih juga. bisa Nah, di sini. Nah, dia lebih ya ke sheet data ya. Oke, kita menyerupai lihat berupa tampilannya formulir ya. ini. Nah, dia Oke, udah sampai di sini cukup jelas ya bagaimana cara kita cara membuat sangat form. sederhana sekali. Nah, di sini Nah, kemudian untuk di sini kita bisa merubah atur ya settingannya merubah hurufnya kita ya bisa klik seperti kanan tadi ya, juga ya. klik kanan di sini. Bisa di-adjust misalkan di sini Kemudian, kita rubah ukuran formnya bold, italic dan kemudian kita bisa sebagainya. langsung klik Kita di kasih situ seperti ini. ganti ya. Ya, ini contoh saja kemudian kita save. Login misalkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke tadi form siswa yang Bahan tabular dan saja. Nah, di geser sini aja. ini. Oke, kalau kita mau membuka tadi tinggal pilih di sebelah sini Jenis fontnya kita bisa ya. ganti eh bahkan Cambria seperti itu ya. Ya. Nah, Ya, kita bisa pilih form di sini custom objeknya. Oke, di sini. Nah, kita double klik untuk memunculkannya. di sini juga kita bisa merubah Nah, kemudian fontnya. kita coba sekarang sekarang bagaimana cara mengatur isian di dalam form tadi ya. Kita masuk ke dalam atau klik kanan di sini, design view atau layout view. Ya, kita masuk ke design view contohnya. Nah, di sini kebetulan sudah ada form header tapi form footernya kelihatan tidak nampak ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa setting di sini, klik kanan di bagian pojok yang ada kotak hitam ini. Kemudian kita lihat di sini ada design view, kemudian layout view dan form view. Nah, di sini kita bisa melihat form propertiesnya juga di sebelah sini. Ya. Oke, ya form properties. Oke, nanti akan kita lanjutkan contoh yang lainnya. Nah, pertama kali bagaimana cara kita membuat. Nah, kemudian di sini kita untuk melihat form footernya kita bisa tarik seperti ini. Nah, oke. Kita bisa tarik seperti ini dan kita bisa langsung untuk mau menambahkan warna, mewarnai kita klik di bagian form footernya ini. Kemudian kita kasih misalkan warna yang tidak terlalu silau ya, misalkan seperti warna seperti ini. Nah, kemudian di atasnya misalkan juga kita samain warna seperti ini. Ya, warnanya agak lembut. Kemudian di sini fontnya kita sorot, fontnya kita ganti dengan warna putih misalkan. Nah, jadi coba kita lihat hasilnya. Ya, jadi cukup sederhana ya. Oke. Nah, sampai di sini saya rasa sudah cukup jelas. Kemudian di sini juga kalau kita mau mengganti warna yang lainnya ya tinggal sesuaikan saja seperti ini. Ya, kita lihat. Ya. Oke. Nah, sekarang nah, di sini kalau misalkan tidak mau menampilkan gridnya, kita matikan gridnya seperti ini. Nah, jadi cukup halus nampaknya ya. Kalau nggak suka menggunakan grid, kita bisa ganti. Nah, di sini kita bisa langsung edit ya. Misalkan kita bikin input data siswa. Ya, misalkan ya. Seperti itu. Nah, kita bisa bikin seperti itu dan nah, seperti ini. Sudah jadi. Nah, fieldnya yang tadi yang kalau mau kita adjust lagi, kita sesuaikan dengan pakai layout view. Jangan lupa layout view. Oke, di sini seperti ini diatur sesuai dengan ID siswanya biar nampak. Oke, nah. Kemudian di sini kita bisa membuat alignmentnya di sini seperti MS Word ya. Kita buat rata tengah seperti ini. Nah, oke kita lihat.
Nah, oke, tombol rata tengah ya. kliknya, tombol Rata actionnya kita kanan. bisa membuat Nah, seperti ini. seperti itu misalkan. Ya, kita buat 2 tadi. Oke. Nah, di Nah, sini kita sekarang di bisa sini kalau kita ganti klik, langsung ke kenapa sini. dia ada Ini juga vertikal tipe ininya ya? keyboardnya saya menggunakan Vertikal CMD, scroll barnya. OK, Ya, kita atau lihat kadang tombol OK. Nah, di sini ya. kita Kita captionnya mau juga kita mematikan bisa itu ya. ganti Kurang seperti ini. enak nampaknya. Jadi kita di sini matikan dengan cara Gitu ya. properties di Oke, sini format. di Kita sini cari di kita sini pilih misalkan vertical scroll bar ya. Scroll bar ya. Kita cari. Nah, scroll bar sini ya. kita bikin none ya. Artinya tidak Kalau seperti ini diaktifkan ya. labelnya Kita kita bisa select pilihkan. untuk semuanya Misalkan seperti ini ya. di captionnya jangan Ya lupa di biasanya caption ya scroll bar user atau di scroll ya. barnya. Kemudian Kalau di tidak sini nampak semuanya berarti oke tidak lagi. semua field Di yang bisa sini kita lakukan seperti itu ya. Bisa kita jumlahnya. select begini Kemudian di ya. sini Scroll barnya namanya kita bikin adalah none ya. password Oke. misalkan. Cukup jelas ya. Ya. Oke, karena ada beberapa Nah, data seperti mungkin itu. yang Jadi tipenya tipe kita aktifkan nanti. foto dan sebagainya sehingga tidak bisa Nah, sekarang dihilangkan kita sudah paham scroll barnya kalau caranya. memang Sekarang kita tidak masuk ada ke ya. dalam None. contoh yang Oke. sudah ada. Relief view. Kemudian ada lagi di Kalau tadi sini image kita belum ya. Image kita scroll ambil barnya cara kita seperti ini. hilangkan. Nah, Ya image, klik aja di sini. ya sebenarnya Nah, apa sih fungsi daripada vertical scroll kemudian di bar sini tadi itu? kita Dia tambahkan adalah identifikasi fungsinya picture masing-masing. Nah, di sini kita misalkan pilih seperti itu. Fungsinya adalah kalau misalkan datanya Nah, di terlalu sini besar atau poinnya ada keep, terlalu banyak, bukan keep terlalu ada besar ya, flat, maka flatten. dia bisa Di di sini scroll kita ada sampai zoom. melihat Ya. data di Nah, bawahnya. ini Ya. kita bisa pilih zoom. Nah, Oke. jadi Nah, kita bisa 300. juga mengejas naik Kemudian di turunnya situ ini dengan kita cara zoom menekan tombol saya ya. kontrol, Oke. kemudian Jadi tanda langsung panah ke jalan atas, tanda seperti panah itu. ke Nah, kita bawah ya. atur aja Nah, posisinya. seperti ini untuk menggerakkannya, Kemudian di sini ya, jangan membuat sampai kebablasan. latar Oke, belakangnya seperti ya. ini. Warna-warnanya kita bisa menggunakan Oke. latar belakang Nah, warna di apa atasnya gitu ya. kemudian Oke, kita bisa pakai kita bisa ini tarik ke sini text untuk ini ya. membuat dia Text terpepet ya. ya. Kemudian Nah, sehingga kita datanya kasih menjadi rapat ya. Ini kelihatan sekali menjadi warna latarnya rapat ininya ya. Nah, kita adjust lagi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, Back colornya di sini kita bisa ganti kita bisa warna kecilin dan seterusnya ya. ini labelnya bisa kita hapus. Alamat ya Ya, ini. sehingga dia bisa menjadi Oke, sampai di sini warna cukup lain. jelas. Nah, ini bagaimana Nah, cara sekarang kita bagaimana agar kalau tulisannya kita klik kanan, membuat kemudian pop-up di form sini send ya. to backward Kita ya. matikan dulu. Sekarang Ya. kita mau mencoba Ya. Kalau misalkan membuat form dengan cara yang lain ya. juga, biasanya, Kemudian create, kemudian di text sini lagi, ada kalau masih tertimpa kita navigation ya. ulang aja lagi Navigation sedikit, mungkin misalkan di jarang sini. kita pakai. Misalkan kita bikin login. Sebentar, kita masuk ke dalam Anda di sini aja seperti ya. itu. Di sini kita bisa juga menampilkan namanya modal dialog ya. Jadi modal dialog adalah dia nanti berupa Ya, pop-up kemudian ya. di sininya Tapi biasanya pop-up kita juga tambahin tidak dengan warna pop-up yang begini tampilannya. nah, Seperti contoh yang seperti tadi ini. di sini Kemudian mana ya? ukurannya kita buat besar misalkan 16, 14. Oke. Nah, ini. Ini Nah, ini seperti ini adalah contoh dengan namanya warna adalah pop-up nah, ya. seperti itu. Jadi berupa dialog Cukup jelas ya ya. seperti ini. Ini kalau mau Ya dia akan coba muncul di tadi atas ya. tinggal klik Oke, drag sekarang kita gitu coba. aja. Nah, di sini Selesai. untuk membuat yang Nah, pop-up sekarang seperti ini, kita bagaimana perlu cara klik di sebelah sini untuk mendapatkan membuat source-nya tadi ya. aplikasi sekarang? Sumber Misalkan daripada saya tabel sudah tersebut. Tadi kita sertifikat sumbernya dari tabel siswa ya. Klik di sini. Ya, kemudian Nah, pada cari saat yang bikin source-nya. ini Source-nya apa klik yang di sini kira-kira harus di kita properti dokumen. ketikkan di dalamnya. Ya, kita cari Oke, tabel nah ini siswa. cara Oke. membuatnya Nah, seperti kalau ini. sudah seperti ini, Ya, maka kita tidak bisa perlu mengklik di sini sampai add capek, existing tinggal field. dilihat Nah, di aja, sini ya. di Ya. print screen, di screenshot. Kita bisa ini Kemudian anggaplah diklikkan kita ulang. sebagian Nah, saja yang kita seperti mau ini. tampilkan. Nah, akan seperti ini. Ya, seperti ini Oke, caranya. ya kita lihat dulu misalkan datanya. Sampai ke Ya, bawah. nanti Nah, penataannya kita kurang lebih sama ya bisa ya. dengan yang Coba lainnya ya. sampai di situ. Oke, Saya ulangi kita silakan bikin kembali form sampai di sini. siswa Oke, silakan di screenshot dulu. misalkan pop up ya. Dari screenshot Pop simpan. up ya. Ya di sini Di situ. saya selalu menyukai penggunaan penulisan form dengan cara disambung ya, Selesai. tetapi Nah, begitu kita antar kata kita naik, buat dengan huruf klik besar ya. dia akan Jadi undo. form Undo siswa ini artinya adalah pop up ya. menutup. Oke, seperti ini. Kita lihat apa yang klik kanan atau bisa di sini untuk melihat view-nya. Nah, jadi begini hasilnya ya. Oke, tadi form yang sedang siswa pop aktif, up. Nah, kita lihat. ya. Nah,
Jadi tinggal ini Oke. aja unload Nah, ini ya. ini Nah, di sudah sini cukup tadi jelas ya. Nah, tadi kita kita membuat atur lagi seperti sekali lagi beberapa dolar untuk dan membuat seterusnya tulisannya kita semua beri 20. rata Ini kiri. Ya, kita pakai di text sini publisher yang ya tadi adalah formattingnya. Masuk ke originnya. home formatting. Tadi yang warna Oke, ya. merah Jadi semuanya ini ya. seperti ini, Ini rata ini kiri. txt user Oke. sebelah sini. Tengok sebelah Nah, sini. sekarang Nah, kalau kemudian di sudah sini pop up adalah tadi seperti pas. berbeda dengan yang lainnya. Sekarang kita mau menampilkan Nah, di kita sini ya. batal. Ini kan Tadi cuma tidak dia ada hapus, jadi dia ini menutup cuma ada close ya. dengan Kita keyboard. misalkan di sini mau menambah Begitu dia tadi bagaimana cara oke, membuat dia akan atau menampilkan di sini record membutuhkan selectornya. Oke. kalau misalkan Ya, dia ini nanti contoh saja ya biar usernya kosong atau blank, dipahami. maka akan muncul seperti Kemudian ini. kita di Sekian sini nama klik kanan user. propertiesnya, ya Kalau double passwordnya klik di sini kosong, di masukkan pojok. kata sandi. Ya ingat di pojok pojok Ya. sini. Kemudian Kalau kita misalkan atur nanti di sini ya. passwordnya salah, Kita harus nah mencoba maaf, satu-satu seperti ini ya. nama Record usernya selector, kita tulisannya bikin salah, yes ya, biar yang tahu muncul nanti maaf apa istri fungsinya. tidak terdaftar, Oke, silakan apa yang kembali terjadi? dan seterusnya. Ya. Oke, jadi dia akan seperti ini. Kalau Di sini ada passwordnya semacam salah, bar kata sandi ya, salah dan seterusnya. yang akan Oke, muncul. kita coba Oke, ya. berarti di sini Ya. eh Dan di sini kita record selectornya coba tidak perlu saja kita ya. aktifkan. No, sekarang kita navigation button. Lupa Yes. misalnya passwordnya Oke. masuk ya. Nah, dia Maka langsung kata muncul ya. sandi. Jadi sangat Passwordnya sederhana sekali lupa. ternyata ya. Kan. Nah, ini sudah ada navigation Maaf, buttonnya. user lupa ini tidak terdaftar. Cukup Silakan jelas hubungi ya. admin. Oke, kemudian Oke, kalau sekarang gagal dia akan mengunload. Dan kita buka lagi. bagaimana kalau Ini kita kita pingin masukkan ya lagi. melihat misalkan di sini kayak ada header dan footernya. Ya, tinggal di sini Ini khusus kita sensitif ya. bikin form Jadi header kalau dan misalkan dia footer ya. C-nya Nah, kita kita kasih klik huruf kecil ya ya sehingga tidak di mau. sini Jadi di passwordnya kita ganti atasnya dulu. ya kita bisa pindahkan ke bawah Oke, seperti ini. selamat datang. Ya, ini kita drag Ya, ke seperti atas, itu. ini kita geser Jadi ke kita atas lihat di biar lebih sini kecil, biasanya misalkan seperti makronya itu ya. kita Oke. lihat. Nah, oke. Nah, di sini kita tadi sudah Ya di sini ya. kita atur Ini seperti case ini sensitif ya. formatnya kita menggunakan. Saya buka Nah, seperti ini case misalkan ya. Oke. Nah, sekarang sensitif. bagaimana kalau kita misalkan menambahkan teks di sini ya? Jadi artinya kalau Ya. kita Kalau kita masuk ke dalam desain ya. Masuk ke dalam tab desain, kemudian kita masuk ke dalam nah ya, seperti ini. case sensitif artinya bahwa kalau di Nah, sini kita tambahkan ya. C-nya Kita mau bikin huruf kecil aja dia pakai tidak huruf bisa ini. ya. Tidak bisa Kemudian apa masuk. Jadi misalkan harus ini? menggunakan huruf besar Pop ya. up, Sesuai dengan yang kita pop sudah up, kita setting ya. Ya. form, Oke. hmm, Ya, demikian data tadi cara membuat siswa. user login. Oke, Mudah-mudahan ya. tutorial ini Kemudian bermanfaat kita bagi bisa kita kalau mau semua. geser tinggal Jangan lupa untuk like, drag and drop subscribe, seperti dan ini. share ke teman-teman Kemudian agar home, teman-teman kemudian kita bisa setting mendapatkan ininya. juga Ya, ukuran ininya bisa pengetahuan kita yang bikin sama. 16 atau diperbesar Selamat lagi belajar dan selamat ya. mencoba dan terima Berapa kasih. 28 seperti ini. Oke. Kemudian ini kita bisa juga atur dengan cara tadi masih ingat? Ya, di sini space-nya kita bikin equal horizontal. Kemudian to widest ya, sorry ya. To widest. Jadi di sini akan menjadi panjangnya sama ya. Oke, ini kita bisa nah. Oke. Nah, di sini juga kita bisa membuat semacam format ininya ya. Ini special effect-nya ya. Kalau mau shadow nah seperti ini. Ya, kalau mau berbayang ya. Mau berbayang, oke kita coba satu-satu ya. Membuat ini format berbayang, kita bikin di sini rise ya seperti ini. Kemudian di sini kita membuatnya sunken. Nah, tenggelam ya. Kemudian di sini kita membuat etching kayak terprint. Kemudian di sini kita buat shadow ya. Kemudian kita di sini membuat formatnya adalah chisel ya seperti itu ya. Nah, seperti ini tidak. Nah, jadi kemudian kita bisa memberi warna ya backgroundnya. Jangan lupa ya backgroundnya kita kasih seperti ini biar warna-warni biar tahu ya apa perbedaannya. Kemudian di sini kita membuat seperti ini ya. Ini kita buat warna ya warna abu-abu misalkan ya. Dan seterusnya di sini kita membuat warna yang nah seperti itu. Oke, ini ingat align-nya desa ini align kita bikin ke left ya, rata kiri. Ini contohnya adalah nah. Jadi sudah semakin menarik ya kita lihat formnya ya. Oke, desain view kita bisa ini kelihatannya tak kurang bagus ya, kita ganti dengan warna yang nah ini biar nampak bayangannya. Oke.
Nah, jadi ini contoh form yang sudah warna-warni dengan metode yang. Nah, ini sekarang bagaimana ini udah mulai kacau lagi. Kita select begini biar dia menjadi range di sini align maaf ini equal vertikal. Nah, oke dia sudah bergerak dan di sini align to left. Ini juga sama align to left, kemudian size-nya dibikin to widest. Nah, seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita harus menambahkan mungkin beberapa tombol. Nah, di sini kebetulan sudah ada ya tombolnya. Ya, tombol-tombol tambahan. Nah, di sini sekarang kita belajar bagaimana cara menambahkan misalkan di sini tombol searching ya. Saya bikin tombol searching di sini. Oke. Insert misalnya kita menggunakan ini ya. Ini. Combo box ya. Combo box tombol pencarian. Nah, di sini kalau kita ingin mencari sesuatu, misalkan kita berdasarkan ID siswa ya, berarti di sini find a record on my book based on the value I selected in combo box ya. Kita sekarang mencari ID siswa. Nah, di sini kita pilih ID siswa, klik ya. Kita bisa menggunakan satu atau dua ya. Kita coba yang satu dulu, kemudian next ya, kemudian next, langsung aja. Jadi kita bisa ganti ya, misalkan cari ID siswa. Ya, ini menampilkan teksnya finish. Oke, jadi dia ini kalau mau membuat ke atas tahan drag and drop saja ya. Dan kita di sini kita bisa arrange size to widest. Oke. Sekarang dia mencari ID siswa. Misalkan kita cari kita akan lanjutkan lagi untuk mengejasnya sedikit size to tallest ya. Ini bisa digeser juga seperti ini ke bawah ya. Nah, oke, save home. Nah, oke, sampai di sini kita sudah mengetahui bagaimana cara teknik membuat form ya yang bisa dibilang dengan cara yang tingkat yang dasar. Kemudian satu lagi kita akan membuat satu buah form di mana formnya adalah berupa form split form ya. Nah, split form. Ini kita masuk ke dalam desain. Ya, ini split form ya. Nah, kalau split form tadi ya. Split form tadi dia sudah otomatis ya membuat tampilan seperti ini ya. Ya, kita maksimumkan di sini. Nah, oke. Kita lihat ya misalkan di sini split form ya. Form siswa split form. Kita ulangi saja dari awal. Cancel. Kita ulangi lihatnya. Kita klik di sini ya. Kemudian kita create, kemudian kita masuk ke dalam split form. Nah, ini seperti ini. Ini sebenarnya ini yang betul ya. Nah, oke. Jadi di sini adalah membuat split form otomatis akan menampilkan data entry di sini dan juga hasil daripada entry yang data ada di bawah. Jadi antara form, bentuk tabelan form dan bentuk daripada sheet view. Nah, kita masuk ke seperti ini. Nah, inilah data yang tampil ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, inilah bagian daripada form. Dasar-dasar kita menggunakan atau membuat form. Oke, sampai di sini dulu. Teman-teman, apakah sudah cukup jelas? Saya rasa sudah cukup jelas untuk penggunaan form ini atau pembuatan form. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan share pengetahuan ini untuk membuat form kepada teman-teman atau rekan-rekan yang lainnya. Selamat belajar. Jangan lupa like dan subscribe sekali lagi sebelum kita berpisah dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.